Dapat. Sikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Tarik, tarik. Ya Allah, tarik, tarik yang kuat, yang kuat. Ya Allah, merinding adik tengok ya bang. Allahu Akbar. Pegangan tembok, pegang tembok. Pegang. Allahu Akbar. Bisa naik ke atas. Manjat, 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 manjat. Manjat, manjat terus. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya Allah, merinding adik bang. Wah, ada tali gitu. Pelan-pelan, terus. Pelan-pelan aja ya. Semangat, semangat. Allah, tengoklah ha. Gemetar dia udahan ha. Ya Allah. Airnya kencang kali, tapi air orang ini kencang kali ya, tempat kita enggak kayaknya kan? Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Warga di sekitar lokasi panik, berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi padamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Sudit Kebakaran Jakarta Timur. Diduga, kebakaran berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya Allah. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Atap-atap rumah warga melayang di udara dan terhempas di sekitaran lokasi kejadian, hingga puluhan rumah warga rusak parah. Terjangan angin puting beliung yang datang tiba-tiba membuat warga panik. Sejumlah petugas damkar membantu warga mengevakuasi barang-barang mereka. Selain itu, terjangan puting beliung juga memutuskan sejumlah kabel jaringan listrik. Tiba-tiba datang angin kencang gitu, bergemuruh di atas atap. Padahal ternyata angin puting beliung. Pas keluar, warga keluar semua, ternyata kondisinya sudah separah ini. Meski tidak ada korban, namun kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Banjir rob cukup tinggi pagi tadi merendam ruas Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak banjir selama 7 jam di atas sebuah tiang pemanjang. Di tengah penanganan banjir bandang di Sumatera, Menteri Kehutanan Raja Juliantoni dicecar sejumlah anggota DPR. Halo
Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Sumatera diduga dipicu oleh deforestasi oleh korporasi. Presiden Prabowo dengan tegas menyebut nama-nama perusahaan pempalak liar sudah dikantongi. Bagaimana tindakan hukumnya agar negara tidak akan tinggal diam? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat. Di kawasan Cimanggis, sejumlah mobil mogok akibat menerjang banjir. Sementara di Sawangan, pohon tumbang hingga menutup jalan utama dan menyebabkan macet. Nggak bisa gerak. Sejumlah mobil ini terjebak dalam genangan banjir yang melanda di kawasan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Warga pun berusaha membantu pengemudi mobil agar kendaraannya bisa keluar dari kepungan banjir. Tak hanya mobil, sejumlah motor yang nekat menerjang banjir juga mogok akibat air masuk ke dalam mesin. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok menyebabkan banjir akibat buruknya sistem drainase. Sementara di kawasan Sawangan, pohon-pohon besar roboh dan menutup badan jalan hingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Kemacetan panjang tak terhindarkan, antrean kendaraan mengular hingga 4 km di kedua arah. Petugas gabungan segera berupaya memotong batang pohon yang menimpa kabel dan melintang agar jalan bisa dilalui lagi. Angin. Jam berapa tadi, Pak? Jam 3-an. Ada angin kencang atau nggak ada? Terus Nggak ada. ambruknya karena apa dong, Pak? Ya mungkin karena ada akarnya kayak ini. Karena apa? hujan gede tadi ya, Pak? Iya, pas hujan. Ada yang tertimbang apa di bawahnya tadi? Nggak ada. Warga mengaku tumbangnya pohon akibat sudah rapuh dan tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Sementara selama proses evakuasi, pengendara dari arah Sawangan menuju Margonda dialihkan ke jalur alternatif melalui Jalan Merdeka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu berhati-hatilah saat hujan dan petir melanda di area pesawahan. 4 orang tewas dan 5 lainnya terluka bakar akibat tersambar petir di Serang, Banten. Diduga petir menyambar akibat korban bermain ponsel. Ya Allah, ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Warga mengevakuasi korban yang tersambar petir di kampung Badamus Salam, Serang, Banten. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat korban terus berdatangan. Total ada 4 orang tewas dalam insiden ini, 5 lainnya terluka. Petir menyambar saat 9 warga berteduh di sebuah saung usai bekerja di sawah. Dugaan sementara korban tersambar petir karena sebagian menggunakan ponsel saat berteduh. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini. Dari Serang, Banten, Bahesa Apriandi, iNews melaporkan. Banjir rob cukup tinggi pagi tadi merendam ruas Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Tepatnya di depan akses masuk Pelabuhan Sunda Kelapa. Belasan sepeda motor pun mogok. Banjir rob di gerbang Pelabuhan Sunda Kelapa menyulitkan warga yang tengah beraktivitas pagi tadi. Ketinggian rob mencapai 40 cm. Beberapa motor yang nekat menembus banjir harus kena getahnya, mogok dan harus didorong. Menurut warga, banjir rob yang awalnya merendam area Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tumpah ke ruas jalan di sekitar area masuk. Air mengalir dari celah-celah tanggul yang berada di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelumnya, BMKG merilis peringatan dini potensi banjir rob pada 1 hingga 10 Desember di pesisir utara Jakarta. Banjir pasang air laut ini biasanya terjadi di pagi hari dan surut menjelang siang. Sementara warga kawasan elit Pantai Mutiara protes karena air laut mulai memasuki wilayah mereka. Muka laut yang sudah semakin tinggi bahkan melebihi tanggul sebuah kafling tempat parkir jet ski membuat air laut dengan deras masuk kawasan elit Pantai Mutiara. Bahkan banjir akibat tumpahnya air laut ini menggenang hingga di depan apartemen Pantai Mutiara. Warga protes dengan ketidakpedulian pemilik kafling dan juga pengurus yang tidak mewaspadai pasang laut yang berpotensi menenggelamkan Pantai Mutiara, Pluit hingga Muara Karang.
Pemirsa, upaya penyelamatan seorang pemuda di Karangbaru, Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Di bawah guyuran banjir bandang dengan aliran deras, ia harus diselamatkan dengan seutas tali.